Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Randy Al-Hafid dengan NIM 23003 23028 akan membahas mengenai model dan gaya pemimpinan kali ini. Dalam bermimpin ada model dan gaya tersendiri. Nah, baik sebelum itu kita bahas mengenai model kepemimpinan sendiri. Model kepemimpinan adalah merupakan ilmu penerapan dari ilmu-ilmu sosial, sebab prinsip-prinsip dan rumus-rumusannya diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan. Menurut Terry Hoyt dalam Kartono 2003, pengertian kepemimpinan yaitu kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama, yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok. Nah, jadi di sini berarti kegiatan untuk mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama dan membimbing orang lain dalam mencapai tujuan. Nah, jadi memang kepemimpinan itu adalah kegiatan atau mungkin bisa disebut sebagai seni untuk membimbing orang-orang menuju tujuan yang ingin dicampaikan oleh suatu kelompok. Nah, adapun model-model kepemimpinannya, yang pertama adalah model kepemimpinan masa lalu dan model kepemimpinan masa kini. Ada dua berarti. Nah, model kepemimpinan yang pertama itu model kepemimpinan masa lalu. Ada yang pertama model kepemimpinan situasional. Yang kedua, model kepemimpinan yang efektif. Yang ketiga, model kepemimpinan kontingensi. Mari kita bahas dulu model kepemimpinan situasional itu sendiri. Model kepemimpinan situasional merupakan pengembangan model watak kepemimpinan dengan fokus utama faktor situasi sebagai variabel penentu kepemimpinan. Yang berarti pemimpin di sini modelnya itu tergantung situasinya. Tergantung bagaimana model watak pemimpinan dengan fokus utama faktor situasi sebagai variabel penentu. Jadi lihat situasi tertentu. Jangan main langsung harus saja, tidak bisa. Berarti memang lihat situasi bagaimana baiknya menggerakkan. Lihat watak tersendiri, situasinya apakah anggotanya bisa diatur, apakah anggotanya tidak bisa diatur. Jadi ada situasi-situasi yang harus dilihat dulu sebagai dalam model pemimpinan situasional. Yang kedua, yaitu model kepemimpinan yang efektif. Kalaupun menyatakan bahwa tingkah laku pemimpin yang efektif cenderung menunjukkan kinerja yang tinggi terhadap dua aspek, yaitu dimensi struktur dan adapun dimensi konsentrasi. Dia berpendapat bahwa pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang menata kelembagaan organisasinya secara sangat struktur dan mempunyai hubungan dan persahabatan yang sangat baik. Artinya, model pemimpin yang efektif itu terstruktur dengan rapih agar terjadi efektivitas dalam memimpin supaya tidak amburadul. Nah, beda sama situasional tadi. Situasional tadi lebih kayak lihat situasi dulu. Tidak, ya mungkin tetap tersusun, akan tapi lihat situasi dan kondisi pada saat itu juga. Adapun efektif dia lebih tersusun, tertata rapih agar tidak kacau balau. Nah, yang ketiga adalah pemimpin kontingensi, memfokuskan perhatiannya pada kecocokan antara karakteristik watak pribadi pemimpin, tingkah lakunya, dan variabel-variabel situasional. Nah, kalau model situasional tadi, situasi yang berbeda membutuhkan tipe pemimpin yang berbeda. Maka, model kepemimpinan kontingensi memfokuskan perhatiannya lebih luas, yakni pada aspek-aspek keterkaitan antara kondisi situasional dengan watak atau tingkah laku dan kriteria kinerja pemimpin. Nah, mungkin agak mirip antara situasional dan kontingensi, akan tapi perbedaannya di sini yaitu kontingensi itu lebih luas lagi jangkauannya. Nah, jika situasi itu situasional itu mungkin hanya dilihat oleh kelompoknya saja atau mungkin pemimpinnya saja, tapi kalau kontingensi itu mungkin melihat lebih luas lagi, apakah kondisi sekarang cocok, apakah karakter saat ini cocok. Nah, jadi punya pemikiran yang sedikit lebih luas lagi dibandingkan situasional tadi. Nah, kemudian ada lagi model kepemimpinan masa kini. Model kepemimpinan masa kini ada dua, model kepemimpinan transaksional dan model kepemimpinan transformasional. Nah, yang pertama, model kepemimpinan transaksional yaitu hubungan antara pemimpin dan bawahan serta ditetapkan dengan jelas dan peran tugas-tugasnya. Adapun model kepemimpinan transformasional, teori ini mengacu pada kemampuan seorang pemimpin untuk memberikan pertimbangan dan rangsangan intelektual yang diindividukan dan yang memiliki karisma. Dengan kata lain, pemimpin transformasional adalah pemimpin yang mampu memperhatikan keprihatinan dan kebutuhan pengembangan diri pengikut untuk melakukan upaya ekstra untuk mencapai tujuan kelompok.
Nah, itu adalah beberapa model kepemimpinan dari pemimpinan masa lalu dan masa kini. Adapun yang gaya kepemimpinan dalam kependidikan. Sulistyo menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai tujuan tertentu. Macam-macam gaya kepemimpinan. Ada gaya otoriter, demokratis, dan gaya bebas. Nah, gaya-gaya itu sendiri memiliki pengertian berbeda-beda. Yang pertama, otoriter. Gaya yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya secara penuh. Kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Artinya, gaya pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan. Yang ketiga, kepemimpinan bebas. Pemimpin ini jenisnya hanya terlihat dalam kuantitas yang kecil di mana para bawahannya secara aktif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah yang dihadapi. Nah, beda-beda pula dalam gaya kepemimpinan. Jadi memang tergantung bagaimana pemimpin itu memiliki model gaya sendiri. Jadi tidak bisa pula kita tentukan, harus seperti ini yang paling benar, ini yang paling cocok. Tidak. Gaya kepemimpinan itu tergantung bagaimana pemimpinnya membawakan arah organisasinya atau arah lembaganya, dia mau tujuan kemana. Terkadang gaya kepemimpinan otoriter itu lebih baik karena mungkin anggotanya susah diatur, anggotanya susah untuk diajak. Jadi pemimpin di sini harus memiliki ketegasan, bahkan sedikit keras untuk menggerakkan organisasi demi mencapai tujuan organisasi yang lebih baik. Nah, atau mungkin demokratis karena anggotanya mempunyai arahan yang bagus juga. Artinya memang dari anggota untuk kembali ke anggota kembali. Nah, atau mungkin gaya bebas, dan karena kita juga tidak besar-besar banget, jadi mungkin bisa kita menyampaikannya, ayo kita bersama-sama, tidak ada ketua, tidak ada kelompok, kita bersama-sama. Nah, mungkin bisa disebutkan seperti itu. Nah, itu ialah model dan gaya kepemimpinan yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Lebih kurang saya maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.